Hai sobat, bagaimana kabar? Kalau kita berbicara cita-cita, atau kalau kita berdiskusi tentang apa yang dipikirkan oleh generasi-generasi kita yang akan datang, ini sungguh mengejutkan. Bahwa ternyata banyak sekali anak-anak muda, terutama anak-anak generasi nanti, ya, jadi generasi Z ke atas gitu, mempunyai cita-cita yang sebenarnya simple, namun sangat menjanjikan. Kalau kita lihat video ini, bagaimana ketika Pak Presiden Jokowi berbicara dan mewawancarain, begitulah kira-kira, tentang cita-cita seorang anak di daerah Pekanbaru. Hal ini sangat mengejutkan. Saksikan video ini dan simak dengan seksama. Saya Raffi Fadilah. Yang keras. Nama saya Raffi Fadilah. dari SD mana? SDN 36 Pekanbaru. Dari SDN 36. 6. Iya, 36 Pekanbaru. 36 Pekanbaru. Kelas 6C. Ya. Kelas 6C. Ya. Panggilannya siapa? Raffi. Panggilannya Raffi. Raffi, Ya, Pak. saya mau bertanya pada Raffi. Apa, Pak? Cita-citanya pengen jadi apa? Jadi YouTubers, Pak. 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 Anak-anak coba didengarkan. Raffi tadi saya tanya, cita-citanya apa? Jawabnya, jadi YouTubers, Pak. Ini pasti seneng main YouTube ini. Seneng main medsos, betul? Betul, Pak. Coba ceritakan, kalau YouTube tuh seperti apa sih? Kok pengen jadi YouTubers? Karena saya YouTubers itu kalau banyak subscribernya kita kan bisa menghasilkan uang. Ya, anak-anak semuanya boleh bercita-cita. Pengen jadi petani yang sukses? Boleh. Pengen jadi dokter yang baik? Boleh. Pengen jadi pengusaha yang sukses? Boleh. Pengen jadi presiden? Boleh. Pengen jadi menteri? Boleh. Boleh. Pengen jadi YouTuber? Sungguh dahsyat, ya, melihat bagaimana anak sekecil ini mempunyai cita-cita akan menjadi seorang YouTuber. Sehingga itu membuat Presiden Jokowi tertawa. Dan terkesan juga terkejut bahwa ternyata menjadi seorang YouTuber itu adalah sebuah cita-cita. Kalau dulu di zaman Abang, cita-cita yang ditanyakan kepada sobat-sobat Abang, termasuk Abang, itu selalu cita-cita yang terlihat memang
bisa dipertanggungjawabkan, begitulah kira-kira. Sampai mungkin hari-hari terakhir kemarin gitu ya. Cita-citanya apa? Oh, saya pengen jadi dokter, saya pengen menjadi astronot, saya ingin menjadi sarjana teknik, saya ingin menjadi sarjana hukum, dan lain sebagainya. Sehingga cita-citanya itu bisa diukur di dalam kehidupan bermasyarakat. Namun hari-hari ini untuk anak-anak muda, seperti yang kita lihat tadi di video tadi, itu mereka atau dia atau mungkin banyak sekali yang ingin bercita-cita menjadi seorang YouTuber atau bahasa kerennya jabatan konten kreatif. Kenapa fenomena ini terjadi di zaman anak-anak, zaman now? Jadi mereka itu telah dipertontonkan dengan teknologi bagaimana mereka bisa mengakses YouTube. Karena itu YouTube ini adalah kumpulan video-video yang begitu banyaknya di sana, mudah ditonton dan banyak beragam video yang bisa menjadi ada manfaat, bisa juga tidak gitu ya. Namun di sana sama halnya dengan kata pencarian Google, jadi di sana bisa ditemukan apapun yang sedang kita cari. Tentu dengan kehadiran YouTube ini membuat banyak sekali sobat-sobat YouTuber, apakah itu YouTuber pemula ataupun yang sudah senior atau yang sudah lama, bahkan artis dan mantan pejabat itu berlomba-lomba masuk ke YouTube. Di dalam konteksnya, YouTube ini kenapa mereka punya channel atau termasuk juga adalah mengaktualisasi diri di zaman now ini. Seperti yang Abang lakukan sekarang, itu adalah aktualisasi diri di mana Abang bisa bercerita ataupun berbincang atau apapun lah Abang ngoceh sesuka-sukanya. Nah, jadi karena ini channel Abang dan itu yang membuat Abang bisa melakukan apa saja. Nah, kondisi ini yang membuat banyak sekali orang-orang melakukan hal yang sama. Kemudian banyak sekali cerita atau tontonan di YouTube yang menceritakan banyak sekali pula para YouTuber yang telah mendulang uang begitu banyak di sana. Kesannya terlihat gampang, namun untuk melakukannya tidak mudah juga. Kenapa anak-anak tadi, atau mungkin banyak sekali anak di Indonesia ini yang ingin berlomba-lomba menjadi YouTuber karena memang banyak sekali kisah sukses di dalamnya. Bahwa YouTuber A, YouTuber B, YouTuber C, YouTuber pemula, dan sebagainya itu bisa mendulang uang begitu banyak. Ya, jadi itulah yang ada dan masuk di dalam pemikiran mereka. Selain mereka kecil-kecil ya, anak-anak zaman sekarang itu mengaktualisasi diri itu adalah sebuah keharusan. Jadi mereka juga mengarah ke sana. Kemudahan-kemudahan yang didapatkan di zaman teknologi ini, itulah yang membuat mereka berlomba-lomba untuk menjadi seorang YouTuber. Lalu bagaimana dengan petani? Inilah yang membuat Abang risau dan galau. Karena mungkin kalau ada 100 juta manusia, mungkin yang mau menjadi petani tidak lebih dari 100 orang. Jadi kalau disederhanakan dari 1.000 orang, kalau ditanya mau jadi petani, mungkin 1. Atau mungkin 10.000, mungkin 1. Atau 100.000 orang yang ditanya, mungkin 1 yang mau jadi petani. Itu pun bisa saja karena keterpaksaan. Petani memang tidak ada cerita sukses di dalamnya yang bisa dipertontonkan kepada anak-anak zaman now. Sehingga mereka
tidak bisa membayangkan kalau mereka itu mencari nafkah di situ itu bisa mendapatkan banyak uang. Yang mereka bayangkan adalah petani itu identik dengan kemiskinan. Lalu kedua, berpanas-panasan, hujan, panas, dan menjadi hitam, serta lain-lainnya yang memang tidak disukai anak-anak zaman now. Sedangkan di dalam tontonan yang tersedia di YouTube, bagaimana kehidupan petani di zaman modern itu juga tidak ada. Bagaimana petani-petani modern dia mengendalikan mesin-mesin modern dengan robot, dengan drone, itu tidak ada. Bahkan mungkin jarang sekali bisa dilihat. Apalagi kisah sukses seperti YouTuber-YouTuber itu yang hampir sebagian besar yang tersedia, yang terpampang di video YouTube itu semua berbicara tentang pendapatan yang sangat banyak di sana. Kalaupun ada petani, ya jadi YouTuber. Ya karena dari YouTuber menjadi YouTuber itu mendapatkan banyak keuntungan. Bahkan banyak sekali cerita di mana yang tadinya dia pedagang asongan, pedagang usaha kecil menengah, jualan bakso misalkan, jualan apapun. Karena dia menjadi YouTuber, maka pendapatannya menjadi banyak sekali sehingga pekerjaan-pekerjaan yang tadinya ditekunin belasan tahun ditinggalkan begitu. Bahkan tidak asing juga banyak sekali orang iseng memancing ataupun orang iseng jalan-jalan dan sebagainya menjadi YouTuber top. Penghasilannya sangat besar. Dan mereka berlomba-lomba mengekspos itu. Sehingga hal-hal yang telah terekspos di YouTube itu tertangkap oleh anak-anak zaman now. Sehingga akhirnya mereka melihat bahwa menjadi YouTuber adalah jalan keren yang mereka bisa tempuh dan mendapatkan hasil yang besar. Dibandingkan menjadi petani ataupun nelayan di mana mereka hanya melihat bagaimana para petani atau nelayan ini hidupnya susah, berpanas-panas ria, mentarungkan nyawanya di lautan sana, dan banyak sekali kegagalan panen dan sebagainya, ditipu sana, ditipu sini oleh para pedagang besar sehingga mereka menjadi terlunta-lunta di dalam kehidupannya. Itu yang anak zaman now tangkap. Sehingga kalau tadi yang saya katakan sangat kecil sekali orang bercita-cita menjadi petani. Ini yang membuat saya semakin menekunin video channel yang abang bikin ini. Di mana abang akan bercerita dan mencoba untuk mempengaruhi kepada banyak anak-anak zaman now menjadi petani dan nelayan itu adalah keren. Selain mendapatkan uang dan bisa mendapatkan yang banyak tidak kalah dengan YouTuber, juga mempunyai tujuan mulia. Karena menjadi petani ataupun nelayan ataupun peternak itu adalah menyediakan pangan bagi kita semua. Jadi itu mulia di mata Tuhan. Begitu sobat, informasi yang saya sampaikan ini, walaupun sifatnya adalah kegalauan pribadi saya, bagaimana di zaman now itu tidak banyak orang bercita-cita menjadi petani, nelayan, ataupun peternak. Oke sobat, jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum.